pemirsa sudah bergabung melalui sambungan Zoom Hakim Mahkamah Konstitusional 2003-2008 Marwarar Siaan. Selamat siang Pak Marwarar. Selamat siang, selamat siang. Oke, Pak, Anda menyaksikan dari tadi jalannya sidang gugatan perdana gugatan Pilpres 2024 begitu ya. Bagaimana sejauh ini Anda menilai gugatan ini berlangsung tadi, Pak? Ya, saya secara khusus terkesima dengan tampilan gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh lawyernya pasangan calon nomor 3 yang menurut saya sangat dramatis lah di dalam melihat dan menggambarkan betapa koyaknya sudah integritas pemilu itu yang kita laksanakan itu dengan berbagai pelanggaran yang juga telah digambarkan secara gamblang ini, yaitu struktur sistematis dan masif dan kemudian bagaimana standar bukti yang harus sebenarnya dalam praktek internasional untuk keadilan itu ada pergeseran, yaitu memang inisiasi pembuktian itu adalah beban pada pemohon, tetapi dia digeser. Jadi ada shifting burden of proof itu kepada termohon untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Menurut saya ini praktek yang sangat adil, tetapi memang lupa juga pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi juga di dalam berhadapan dengan kekuasaan yang besar mengatur di dalam salah satu peraturan Mahkamah Konstitusi tidak selalu bahwa pemohon itu harus dibebani beban pembuktian terhadap dalilnya, tapi ketika kekuasaan itu dengan kekuasaan memegang data itu ada pada pihak pemerintah dan DPR, dia boleh menggeser beban pembuktian itu pada mereka. Jadi ini sejalan sudah dengan apa yang dibacakan oleh lawyer terakhir ini tentang praktek di beberapa negara di Afrika dan beberapa tempat lain, bahwa itu boleh digeser untuk keadilan. Saya kira prinsip teori pembebanan beban bukti itu berlaku seperti itu, saya kira. Dan ini yang paling dramatis tadi yang membuat kita sedih ini, bahwa memang praktek yang dilakukan Pak Jokowi dengan nepotisme itu dirinci secara detail sedemikian rupa dengan suatu strategi untuk sampai kepada Pilpres itu satu putaran. Saya barangkali melihat ini adalah sesuatu hal yang benar-benar mencemaskan juga dari sisi penerimaan para pendukung Prabowo nanti, apakah mereka bisa menerima dengan cara-cara yang lapang dada dan terbuka, serta memang ini merupakan suatu hal yang membutuhkan pengawasan di dalam penyelenggaraan pemilu untuk dapat berjalan demokratis menurut konstitusi. Saya kira sementara ini kesan saya. Tapi Pak, kalau menurut Anda bisa MK menjalaninya ini? Kalau secara teoritik sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan. Di dalam beberapa pilkada misalnya kita telah pernah melakukan itu. Dan apa yang terjadi sekarang pelanggaran terstruktur dalam Pilpres, di masa lalu memang itu tidak terjadi. Tetapi di sini sistematikanya itu sudah dirumuskan dari awal. Termasuk mulai daripada, kalau bisa saya tafsir tadi apa yang didalilkan oleh Pak Mulia dan rekannya yang sedang membacakan sekarang. Kita melihat bahwa itu dipersiapkan betul sedemikian rupa, termasuk dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan pintu yang lebar untuk Gibran masuk menjadi pasangan calon sebagai wakil presiden, meskipun sebenarnya belum memenuhi syarat dalam undang-undang pemilu untuk usia 40. Jadi ini betul-betul bisa kita lihat, dan saya secara pribadi melihat putusan nomor 90 itu bukan hanya menyalahi konstitusi, tapi juga tidak boleh sebenarnya dieksekusi itu, karena jelas disebutkan dia adalah putusan yang tidak sah, atau disebutkan dalam kata lain dia cacat. Putusan pengadilan yang cacat tidak pernah dieksekusi dimanapun. Baik. Pak Marwarar, tahan dulu, kita akan bergabung lagi, tapi kita akan saksikan dulu jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fazila Khairunisa, dan kita masih terhubung dengan Marwarar Siaan, Hakim Konstitusi tahun 2003 dan sampai dengan 2008. Pak Marwarar, tadi kita membahas soal masih sidang yang berjalan begitu ya, soal masih banyak dalil-dalil atau gugatan-gugatan yang disampaikan oleh pihak
dari pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3. Kalau tadi beberapa dalil-dalil yang disebutkan mengenai soal lumpuhnya independensi penyelenggaraan pemilu, apakah hal-hal ini bisa jadi dalil yang kuat atau bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu ini? Ya, jadi saya kira dengan bukan hanya itu tadi yang lebih penting lagi bagian akhir dari bagaimana sebenarnya nepotisme daripada Jokowi dibuka dan tanpa suatu bantahan itu dari Jokowi juga waktu itu telah menunjukkan bobroknya sistem kita, bukan hanya sistem pemilu, sistem demokrasi dan sistem pemerintahan, tetapi juga pelanggaran etik politik dan etik yang lain yang dilakukan Jokowi itu sangat-sangat menyebabkan sebenarnya kita gentar melihat nanti ini bagaimana dampaknya. Kalau dari sudut perhitungan teori hukum dan pertimbangan hukum yang akan dilakukan, ini kalau bisa dibuktikan lagi nanti oleh pasangan calon nomor 3 apa yang dikemukakan ini semua, saya kira kalau saya hakim konstitusi, ya saya harus mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa pasangan calon nomor 2 diskualifikasi memang. Karena apa yang justru dilakukan Jokowi itu sepanjang perjalanan itu tidak dibantah oleh Jokowi dan terang-terangan tadi dia mengutip apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ketika membagikan bansos. Dia mengatakan itu adalah dari Jokowi dan harus didukung pasangan calon nomor 2. Kalau itu memang bisa rekamannya disajikan, alangkah dahsyatnya sebenarnya apa yang kita katakan proses pemilu 2024 ini. Saya agak cemas bagaimana di satu sisi MK punya keberanian dan kedua kalau keberanian itu ada bagaimana penerimaan pendukung atau rakyat Indonesia keseluruhan, mampukah mereka menerima dengan lapang dada dan secara objektif begitu. Baik, jadi kalau tadi Anda bicara itu pertanyaan besar kita dan masyarakat begitu ya, tentunya beranikah MK untuk mengabulkan ini? Jika tadi Anda bilang jika Anda menjadi hakim Mahkamah Konstitusi maka akan mengabulkan permohonan ini, tapi bagaimana jika nanti MK yang sekarang ini tidak mengabulkan, apa yang terjadi? Ya, saya kira kalau melihat apa suasana sekarang dan kekuatan daripada pemerintahan sekarang yang sudah bisa menyusun seperti Pak Jokowi dari sudut ke Polri dan TNI yang sudah berada di dia, dan kemudian kepala daerah dengan sekian ratus itu yang bisa berdiri di pihak Pak Jokowi. Saya kira kalau memang ini dikuatkan oleh penetapan perolehan suara dan pemenang pemilu yang ditetapkan KPU dikuatkan oleh MK, saya kira tidak ada dampaknya, hanya saja secara secara sosial politik bahwa orang hanya akan bergumam bagaimana bobroknya kita, tetapi tidak ada kekuatan dari oposisi yang bisa merubah ini atau melakukan perlawanan. Tetapi kalau sebaliknya di sini barangkali hal yang dahsyat yang bisa terjadi seperti di Thailand waktu itu, bahwa Mahkamah Konstitusi dibubarkan oleh rejim militer. Demikian yang saya khawatir. Kalau itu saja kita tidak khawatir lah bahwa bubar MK itu nanti waktu akan menentukan kemudian. Baik. Tadi juga tim hukum Ganjar Mahfud juga menyebutkan gitu ya, ada kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu yang membuat mungkin masalah ini sampai sekarang. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, mungkin itu terjadi adalah karena memang di Undang-Undang Pemilu pelanggaran TSM itu telah dilimpahkan kepada Bawaslu untuk penyelesaiannya. Tetapi kekosongan itu yang terjadi adalah jikalau Bawaslu tidak melakukan apa-apa dan kemudian itu menjadi hasilnya seperti sekarang yang tercapai seperti ditetapkan oleh KPU dibawa ke MK, apakah MK boleh mengisi kekosongan itu? Tapi ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dilihat dengan ragu-ragu, karena MK itu memang sebagai pengawal konstitusi dia harus merumuskan itu di dalam langkah apakah itu melalui apa yang disebutkan case law di dalam putusan ini. Tetapi juga menurut saya kalau dia mengatakan di masa lalu yang seperti kita telah rumuskan bahwa
Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh mengenyampingkan apa yang dikatakan keadilan substantif karena adanya aturan-aturan prosedural. Jikalau itu gagal ditegakkan oleh penyelenggara dan pengawas. Waktu itu kita katakan tidak boleh ada keadilan struktural, prosedural mengenyampingkan keadilan substantif. Itu harus menjadi tugas Mahkamah Konstitusi, dan dia sebagai pengawal konstitusi juga penafsir konstitusi bisa merumuskan aturan-aturan itu di dalam case law atau jurisprudensinya yang dimuat di dalam putusannya nanti. Saya kalau melihat itu tidak cemas sebenarnya dari sudut probability atau possibility tentang itu, karena itu menjadi tugas MK sebagai pengawal konstitusi. Dia harus memberi tafsiran dan merumuskan itu dalam putusan. Oke, dan ada juga sebenarnya kalau kita lihat tadi banyak sekali gitu ya pokok-pokok permohonan yang disampaikan begitu terhadap atau yang disebutkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur dan adil. Itu ada mulai dari KPU yang sengaja menerima pencalonan paslon nomor 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Lalu tadi lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, kan intervensi kekuasaan, nepotisme, juga ada pengangkatan penjabatan kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. Ini berujung pada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif begitu. Bagaimana kita harusnya mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 ini, Pak? Ya, kalau sebenarnya kita melihat dari berita-berita media juga ketika proses itu sedang berjalan, kita sudah sangat cemas juga dan juga sangat melihat bahwa apa yang dikatakan bahwa pasangan calon nomor 2 itu sudah diplot untuk menjadi pemenang pemilu. Karena pada waktu itu dari sudut survei, dari sudut quick count sudah ditetapkan dia 50%, 58%. Bahkan sudah diprediksi. Yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang disebutkan sistem Sirekap yang ditempatkan servernya di Alibaba dan di Singapura, maka saya melihat bahwa intervensi juga bisa terjadi dalam hal ini, dan juga sudah disetting bahwa sistem Sirekap itu sedemikian rupa perhitungannya sudah akan mencapai apa yang ditentukan ketika adanya survei tersebut sampai dengan prediksi-prediksi tentang 58%. Saya hafal betul angka 58% itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Oleh karena itu tentu saja dalam hal ini seorang ahli harus ditampilkan oleh pemohon bahwa ada rekayasa terhadap Sirekap itu, dan dia bisa mengungkapkan melalui suatu audit yang dilakukannya bahwa memang Sirekap itu telah ditetapkan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Baik Pak Maurar, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Maurar Siahaan, Hakim Konstitusi tahun 2003-2008. Pak, tadi kita membahas sebelum jeda tadi soal Sirekap yang bermasalah begitu ya. Ini pernah dibahas juga dengan Komisioner KPU yang menyatakan bahwa Sirekap ini hanya alat bantu. Tapi awalnya Sirekap ini dibuat atau dipakai ialah untuk membantu. Tapi ternyata penggunaannya tidak maksimal, padahal anggarannya juga cukup besar. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Kalau soal anggaran sebenarnya menurut saya bisa dengan mudah diselesaikan itu. Bahwa memang ada misalnya markup di situ, ada penyelewengan di dalam anggaran untuk pengadaan itu, bisa dengan mudah di audit oleh financial audit ya. Dan kalau itu ada, tentu itu tugas KPK dalam skala yang lebih kecil itu adalah untuk melihat peran dari KPU dalam hal itu misalnya termasuk bagian pengadaan barang itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah soal pembuktian bahwa memang apakah itu alat bantu yang kemudian tidak digunakan, itu menjadi suatu hal yang harus dibuktikan oleh ahli dari pemohon ini. Apakah benar begitu? Karena angkanya yang sama itu merupakan sesuatu yang menurut saya dari beberapa percakapan yang telah dikemukakan oleh stafnya para pemohon itu, TPN, tim pemenangan mereka, itu sudah dari awal sudah di-set seperti itu caranya. Sehingga juga ditemukan misalnya bahwa angka penambahan yang untuk satu TPS
untuk satu pasangan calon nomor 2 dan dengan mudah bisa dilihat penyimpangannya karena satu TPS itu hanya mungkin maksimum 300 pemilih, tapi di sana ada kemungkinan penambahan itu berubah menjadi 800 lewat daripada jumlah dan hanya pemilih. menguntungkan salah satu paslon gitu ya Pak? Ya paslon katanya. Nah kalau ini dibuktikan, kita tidak bisa menerima begitu saja bahwa itu hanya alat bantu dan tidak dipergunakan lagi. Kalau itu misalnya dengan lugas tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh termohonnya itu KPU bahwa tidak pernah ada itu dengan menunjukkan misalnya hasil sirekap dan hasil rekapitulasi secara biasa manual, maka itu tidak bisa kita terima pembuktiannya. Karena tadi sudah kita katakan bahwa Bawaslu juga harus membuktikan, KPU juga harus dibebankan beban pembuktian tentang hal itu sehingga nanti bisa balance atau secara adil bagaimana menyimpulkan hal itu bagi Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu yang bisa kita lihat secara fair aturan main. Oke, sejauh ini Anda melihat bagaimana sikap dari KPU dan Bawaslu terkait masalah ini? Karena mereka belum mengemukakan komentar, dia hanya mengatakan secara demikian saja, tidak begitu substantif jawabannya bahwa memang itu alat bantu saja dan tidak dipergunakan lagi. Dan ketika ada tuduhan dia di Singapura servernya, kemudian katanya di Indonesia, itu bisa indikasi dari jawaban mereka bahwa benar tuduhan itu pernah di Singapura itu diletakkan, ya kan? Karena sekarang sudah di Jakarta katanya. Itu kan beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebagai pembuktian terbalik begitu. Dan ini belum ada hal atau statement yang dapat meluruskan gitu ya masalah soal kesimpang siuran hal ini. Tapi tadi Bapak juga sempat menyinggung soal pengaruh bansos begitu ya, pengaruh bansos yang cukup kuat dalam pemilu 2024 kali ini. Apakah ini bisa masuk dalam kategori money politik, Pak, bansos ini? Saya kira ya, karena itu bisa dikatakan juga itu uang kan, karena membeli beras itu tentu adalah uang. Jadi itu adalah politik bansos, kalau bentuknya barang ya pasti dia adalah uang, jadi money politik juga. Dan itu tidak bisa dibantah karena ada tadi pernyataan yang mungkin direkam itu dari Menteri Perdagangan tentang pembagian bansos itu sebagai tugas yang diterima dari Jokowi, dan itu dia mengatakan secara vulgar harus dimenangkan nomor 2 kalau sudah terima bansos begitu. Ini barangkali yang paling penting bagi pemohon ini sebenarnya adalah besaran daripada bansos itu yang tentu harus membutuhkan bukti yang otentik untuk bisa mengukuhkan MK menyatakan itu sebagai sesuatu pelanggaran yang digunakan sebagai sistem. Dan itu tentunya kalau dari sisi saya melihat, karena Ibu Menteri Sosial sudah ngomong di mana-mana, kalau dia dibawa oleh pemohon, terutama pasangan Ganjar dan Pak Mahfud yang didukung PDIP, tentu dia siap sedia saja kalau mau dipecat, karena dia bersiap jadi saksi di MK tanpa persetujuan pimpinannya, yaitu Presiden. Oleh karena itu menurut saya juga dari sisi apa yang bisa disajikan dalam besaran bantuan langsung tunai, bisa juga diperoleh data-data dari Departemen Keuangan. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyana akan mau jadi saksi, tetapi diperintahkan untuk disajikan keadaan anggaran dalam perkembangan sejak dari Januari saja misalnya, atau 2023 sejak November sampai pada waktu sebelum pemungutan suara. Itu tentu merupakan satu hal yang bisa diperintahkan hakim tadi dengan membebankan pembuktian terbalik bagi KPU misalnya. Saya kira begitu dia. Baik Pak Marwar, kita tahan dulu, kita akan lihat dulu ini, kita akan saksikan kondisi terkini di gedung MK. Mendengar jawaban termohon.